Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kang Hadi, Konsien, atau KHC, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini KHC membaca. Ya, saya namakan Kang Hadi membaca. Adalah sebuah program di mana saya, Kang Hadi, membaca banyak tulisan-tulisan yang berserakan yang ditulis oleh orang-orang hebat. Baik, kali ini Kang Hadi Konsien membaca tulisan dari seorang yang hebat, yaitu seorang apoteker, namanya Hasali H. Sitomorang. Beliau menulis, judulnya adalah Guru Besar yang Diabaikan. Kang Hadi listener, bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi yang diberikan negara kepada dosen yang mengabdikan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman yang dimilikinya kepada anak didiknya, mahasiswa untuk menjadi cerdas, berakal sehat, bernalar, bermoral tinggi, dan akan mengangkat martabat bangsa Indonesia secara paripurna. Guru besar menjadi rujukan prevensi bagi mereka yang memerlukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi karena keahlian dan wisdom atau kebijaksanaan yang dimiliki sang guru besar. Guru besar itu adalah negarawan dalam dunia pendidikan. Diberikan tempat terhormat dan kehidupan sosial masyarakat, dan sering dijadikan rujukan oleh penyelenggara negara dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Seseorang menjadi guru besar itu suatu perjalanan yang amat panjang dalam track record jenjang akademik, integritas dan kredibilitas yang terekam baik jejak digitalnya. Pendidikan kedokteran paling banyak menghasilkan guru besar di Indonesia dengan berbagai cabang keahlian spesialistik dan subspesialistik. Pendidikan kedokteran itu sudah ada pada masa penjajahan Belanda yang disebut dengan Stovia. Dokter Jawa yang ditugaskan untuk memberantas penyakit-penyakit menular yang banyak terjangkit karena kemiskinan dan ketelantaran rakyat Indonesia. Dokter Indonesia adalah dokter pejuang sejak puluhan tahun Indonesia sebelum merdeka. Titisan semangat juang itu tetap mengalir terus dan menjadi pemicu 197 guru besar yang sebagian besar adalah guru besar profesi dokter dan dari berbagai kelompok keahlian untuk membuat petisi dalam waktu yang singkat dan sangat spontan. Dalam sehari terkumpul 197 tanda tangan pernyataan petisi para guru besar lintas profesi dengan dominasi profesi kesehatan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan. Saudara, ada 4 poin yang disampaikan dalam petisi guru besar itu. Yang pertama,
rancangan undang-undang kesehatan tidak memadai memenuhi asas transparansi, keterbukaan, partisipasi, dan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan kejelasan rumusan. Yang kedua, tidak ada urgensi dan kepentingan mendesak untuk dirubahnya dengan pendekatan Omnibus Law, undang-undang sektor kesehatan yang existing. Yang ketiga, ketidakberpihakan kepada ketahanan kesehatan bangsa. Yang keempat, menuai kontroversi dan penolakan secara masif dari berbagai stakeholder. Saudara, di samping itu, persoalan hilangnya mandatory spending dana sektor kesehatan dan proyek bioteknologi yang mengancam biosekuritas yang ada dalam rancangan undang-undang kesehatan akan mengancam ketahanan kesehatan bangsa. Lalu bagaimana nasib petisi guru besar? Saudara-saudara, petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi itu ditandatangani oleh 197 guru besar lintas profesi dan atas nama ke-197 guru besar adalah Prof. Jainal Mutakin, Prof. Andi Asadul Islami, Prof. Sukman Tulus Putra, Prof. Menaldi Rasmin membubuhkan tanda tangan pada dokumen petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi. Dalam waktu sehari, 9 Juli 2023, didukung oleh 197 guru besar dan bahkan akan bertambah banyak yang ingin tanda tangan jika waktunya itu lebih panjang. Tetapi karena segera akan dikirim kepada Bapak Presiden dan Ketua DPR untuk menjaga tenggat waktu, karena RUU Omnibus Law akan disahkan dalam sidang paripurna keesokan harinya dalam paripurna DPR 11 Juli 2023. Ternyata petisi para guru besar itu tidak sanggup menembus hati Ketua DPR RI dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Dengan wajah datar dan pandangan tertuju kepada para anggota DPR, Ketua DPR Puan Maharani bertanya, apakah RUU Kesehatan disetujui? Terdengar suara beberapa anggota DPR menyatakan setuju. Petisi tinggal petisi. RUU Kesehatan harus terus jalan dan menjadi undang-undang kesehatan yang baru dan menghapuskan 9 undang-undang sektor kesehatan lainnya. Beberapa guru besar yang ditanyakan oleh Dr. Bahar Muhammad Baharudin, SPOG, dalam acara Jumpa Pers 10 Juli 2023 menyatakan bahwa jika rancangan undang-undang kesehatan itu tetap dan ditetapkan menjadi undang-undang kesehatan, kami guru besar tidak akan berhenti berjuang. Nah, kami berjuang setidaknya dengan membuat tulisan ke berbagai jaringan komunikasi nasional dan juga global. Mungkin para guru besar itu mengajak tekanan masyarakat dunia terhadap pemerintahan Indonesia. Bahkan ada seorang guru besar meneteskan air matanya mengingat nasib masa depan penanganan kesehatan rakyat Indonesia dengan undang-undang kesehatan yang kontroversial itu. Petisi para guru besar itu yang tentunya merupakan guru mereka para aktivis 5 organisasi profesi kesehatan, mulai dari IDI, PDGI, IBI, PPNI, IBI, IAI. Ya, IDI Ikatan Dokter Indonesia, PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia, IBI Ikatan Bidan Indonesia,
PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan IAI Ikatan Apoteker Indonesia, yang merupakan amunisi baru melanjutkan perjuangan. Perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan, kata salah seorang aktivis organisasi profesi kesehatan. Muhammad Adib Humaidi mengatakan, jika DPR tetap mengesahkan Undang-Undang Kesehatan, maka ada sejumlah upaya lain yang akan ditempuh. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pertama, berupa jalur hukum dengan meminta judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini mohon dicabut. Namun, mereka juga menyiapkan aksi mogok kerja bersama jika DPR dan pemerintah tetap berkeras dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Kami menyiapkan opsi mogok dalam upaya tidak merugikan kepentingan kesehatan rakyat. Tidak juga merugikan regulasi yang ada, tapi itu akan tetap jadi opsi yang akan kami siapkan, kata Adib. Ketua Umum IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, Novendri Rustam, mengatakan jika satu organisasi profesi akan mogok, maka keempat lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Jika ada dua aksi yang kita lakukan menempuh jalur hukum, kemudian kita melakukan stop pelayanan dalam waktu yang kita tentukan bersama, kata Novendri. Novendri Rustam mengklaim Undang-Undang Kesehatan sulit diimplementasikan lantaran tidak mendapatkan dukungan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Satu pasal yang dikritisinya adalah pasal 145 ayat 3 yang mengatur tentang pelayanan farmasi yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan lain selain tenaga farmasi. Novendri menilai pasal tersebut sangat karet karena berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kesehatan apoteker yang sebetulnya tidak kurang. Jangan heran jika nantinya di mal-mal begitu mudah mendapatkan obat-obat bebas tidak dari tangan tenaga kefarmasian dan dijual sembarang toko yang tidak berizin itu menjual obat. Setiap tahun apoteker diambil sumpahnya 7.000 orang. Nggak akan kekurangan Indonesia akan tenaga apoteker. Sekarang tinggal pemerintahnya apakah mau menyerap atau tidak, kata Novendri. Lantas apa, kata Menteri Kesehatan. Ada beberapa poin yang dicatat BBC News Indonesia. 1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih kepada DPR dengan bersedia menginisiasi rancangan Undang-Undang Kesehatan. 2. Setelah pandemi COVID-19 membuka mata Indonesia akan banyaknya perbaikan yang harus dikerjakan di bidang kesehatan. Itu kenapa transformasi sangat diperlukan. Kedua, menurut catatannya, sebanyak 300.000 rakyat wafat karena stroke. 6.000 bayi wafat karena kelainan jantung dan tidak bisa dioperasi. 5 juta balita itu stunting. Ya. Keempat, sesudah badai pandemi, maka ini saatnya kita melakukan perbaikan dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia jadi lebih tangguh untuk generasi selanjutnya. Lebih lanjut, Pak Budi Gunadi Sadikin mengatakan di poin kelima, menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia perlu kerja keras karena masa keemasan tidak bisa dicapai tanpa manusia
Indonesia yang sehat. Keenam, memperkuat pelayanan primer, memperkuat pemanfaatan teknologi kesehatan seperti telemedicine. 7, penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan lewat penguatan rantai pasokan dari hulu sampai ke hilir. Yang ke-8, pemerintah dan DPR sepakat bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis lewat pendidikan berbasis kolegium di rumah sakit pemerintah. 9, pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum saat bertugas dari tindak kekerasan, pelecehan, dan perundungan dari sesama. Menkes itu yakin benar dengan undang-undang kesehatan versi Omnibus Law yang baru itu dapat menyelesaikan persoalan yang beliau sampaikan di atas. Dan tidak terungkap apakah persoalan kesehatan rakyat Indonesia hanya berkisar di 9 poin di atas. Bagaimana caranya Menkes mewujudkan ke-9 poin di atas yang tentunya memerlukan biaya yang sangat besar jika mandatory spending itu dihapus. Ketidakjelasan dan ketidakpastian besaran sumber dana APBN dan APBD dengan landasan amanah konstitusi berpotensi pemerintah mencari sumber lain untuk mendanai kesehatan rakyatnya. Undang-undang kesehatan yang baru itu jelas arahnya ke industri kesehatan. Memberi karpet merah untuk investor asing dalam pelayanan kesehatan dan industri farmasi. Menjual data bioteknologi yang mengancam biosekuritas rakyat Indonesia. Atau bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dana jaminan sosial BPJS Kesehatan yang bersumber dari iuran peserta dijadikan bantalan belanja kesehatan pemerintah. Dibungkus dengan mengintegrasikan belanja BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Pemerintah tidak merespon sedikitpun petisi para guru besar lintas profesi dalam rapat paripurna DPR 11 Juli 2023 kemarin yang meloloskan rancangan undang-undang kesehatan. 5 fraksi bulat menyetujui, 1 fraksi dengan catatan, dan 2 fraksi menolak rancangan undang-undang kesehatan. Kita itu sekarang dihadapkan pada situasi yang bertolak belakang di dalam rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Forum guru besar lintas profesi yang sebagian besar ahli kesehatan dan mahaguru dalam bidang kesehatan berhadapan dengan pemerintah yang diwakili Menkes yang tidak punya track record keahlian dalam bidang kesehatan dan bukan berpendidikan kesehatan. Pasca Undang-Undang Kesehatan diumumkan Presiden dan tercantum dalam lembaran negara, merupakan awal perlawanan sesungguhnya dari stakeholder kesehatan dan masyarakat peduli kesehatan terhadap Undang-Undang Kesehatan melalui 2 cara, yaitu judicial review di MK dan mogok kerja tenaga kesehatan yang digerakkan oleh kelima organisasi profesi kesehatan atas restu dan dukungan moral para guru besar mereka. Sepertinya pemerintah dan DPR menikmati bertengkar dengan rakyatnya. Demikian ini tulisan dari Bapak Hazali Hasitumorang. Beliau adalah seorang apoteker, pemerhati kebijakan publik, dosen FISIP UNAS, dan juga ketua Dewas Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dan referensinya dokumen petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi dan juga BBC News Indonesia, di mana
diberikan judul diwarnai aksi protes dan penolakan 2 fraksi, DPR sahkan Undang-Undang Kesehatan. Apa pasal-pasal yang menuai politik? Demikian Cibubur 12 Juli 2023 ditulis sang penulis Hazali Hak Situmorang. Demikian, salam dan selamat membaca dan juga mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.